siklus air dan lautan dalam Al-Quran. Ketika ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peran air dalam eksistensi manusia dikaji secara berurutan, maka terkuaklah gagasan yang jelas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada zaman kita saat ini, semua orang mengetahui tentang siklus air di alam. Namun, ketika kita memeriksa banyak konsepsi kuno tentang masalah ini, jelaslah bahwa data dalam Al-Quran tidak mengandung konsep-konsep filosofi kuno yang berlaku pada masa wahyu diturunkan. Gagasan pada masa itu lebih banyak berevolusi melalui dugaan filosofis daripada fenomena yang dapat disaksikan. Meskipun secara eksperimental memungkinkan untuk mendapatkan informasi praktis yang berguna yang diperlukan untuk meningkatkan irigasi, gagasan filosofi kuno yang dipegang tentang siklus air pada masa itu secara umum tidak mungkin diterima saat ini. Oleh karena itu, akan sangat mudah untuk membayangkan kemungkinan bahwa air bawah tanah dapat berasal dari infiltrasi curah hujan ke dalam dasar tanah. Di sepanjang zaman kuno, selama beberapa abad dan dalam masa pewahyuan Al-Quran terjadi, manusia memiliki gagasan yang sepenuhnya keliru mengenai siklus air. Di sisi lain, konsep tentang siklus air yang digagas oleh Virtuvius Polemarchus di Roma pada abad pertama Masehi disorot sebagai pengecualian. G. Gastani dan Biblavu, dua ahli dalam bidang ini, memberikan pengetahuan yang mencerahkan tentang masalah ini di halaman mereka di Encyclopedia Universalis dengan judul Hidrogeologi. Pada abad ke-7 Masehi, Thales dari Miletus berpendapat bahwa air lautan dipaksa menuju bagian dalam benua oleh angin, menyebabkan air jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah. Plato juga memiliki keyakinan yang sama, percaya bahwa air kembali ke lautan melalui jurang raksasa yang dikenal sebagai Tartarus. Hingga abad ke-18 Masehi, gagasan ini didukung secara luas termasuk Descartes. Sementara itu, Aristoteles beranggapan bahwa uap air dari bumi mengembun di gua-gua gunung yang sejuk, membentuk danau bawah tanah yang melahirkan mata air. Seneca pada abad ke-1 Masehi dan banyak lainnya, termasuk O. Folger juga mengikutinya, hingga tahun 1877 Masehi. Bernard Palissy pada tahun 1580 Masehi mengembangkan pernyataan pertama yang jelas tentang siklus air. Ia menyatakan bahwa air bawah tanah terbentuk ketika hujan meresap ke dalam tanah. Gagasan ini didukung oleh E. Mariotte dan P. Perrault pada abad ke-17 Masehi. Dalam ayat-ayat Al-Quran berikut ini, tidak ada bukti tentang konsep yang salah yang ada pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menyatakan yang artinya, kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen. Begitu pula pohon-pohon kurma yang tinggi, yang mayangnya bersusun-susun sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami. Kami hidupkan pula dengan air, itu negeri yang mati. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Al-Quran Surat Al-Kahf 9-11. Kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami maha kuasa melenyapkannya. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu mendapatkan buah-buahan yang banyak, dan dari sebagiannya itu kamu makan. Al-Quran Surat Al-Mu'min 18-19. Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Maka kami menurunkan hujan dari langit, lalu memberimu minum dengan air itu, sedangkan kamu bukanlah orang-orang yang menyimpannya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Ada dua kemungkinan penafsiran dari ayat terakhir ini. Angin yang membuahi dapat diartikan sebagai pupuk bagi tanaman karena membawa serbuk sari. Namun, ini mungkin merupakan ungkapan kiasan yang merujuk pada peran angin dalam proses tersebut.
di mana awan yang tidak membawa hujan berubah menjadi awan yang menghasilkan hujan. Al-Quran menyatakan yang artinya, Allah lah yang mengirim angin, lalu angin menggerakkan awan, kemudian Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan dia menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, seketika itu pula mereka bergembira. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 48. Di ayat yang lain Allah menyatakan yang artinya, Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmatnya, sehingga apabila angin itu telah memikul awan yang berat, kami halau ia ke suatu negeri yang mati, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang mati agar kamu selalu ingat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 57. Kemudian di ayat yang lain, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu dia mengalirkannya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, dia tumbuhkan tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian ia menjadi kering. Engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dia menjadikannya hancur berderai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi ulul albab. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 21. Lalu di dalam ayat yang lain, yang artinya kami juga menjadikan padanya bumi, kebun-kebun kurma dan anggur, serta kami memancarkan padanya beberapa mata air. Al-Quran Surat Yasin ayat 34. Tiga ayat terakhir menekankan pentingnya mata air, dan bagaimana mata air tersebut diisi ulang oleh curah hujan yang mengalir ke dalamnya. Penting untuk mempertimbangkan fakta ini, dan mengingat kembali betapa umum kepercayaan seperti Aristoteles, yang percaya bahwa mata air dipelihara oleh danau bawah tanah selama abad pertengahan. Remeniras, seorang pengajar di Sekolah Agronomi Nasional Prancis, menjelaskan tahap-tahap utama hidrologi dalam Ensiklopedia Universalis dan merujuk pada karya-karya irigasi yang luar biasa pada masa lampau, khususnya di Timur Tengah. Namun, dia mengamati bahwa perspektif empiris mendominasi segalanya, karena kepercayaan pada saat itu didasarkan pada gagasan yang salah. Baru pada masa Renaissance sekitar 1400 sampai 1600 Masehi, konsepsi filosofis semata-mata memberi tempat pada ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan objektif terhadap fenomena hidrologi. Leonardo da Vinci tidak setuju dengan ajaran Aristoteles. Bernard Palissi's wonderful discourse on the nature of waters and fountains both natural and artificial memberikan interpretasi yang akurat mengenai siklus air, khususnya bagaimana mata air dialiri oleh air hujan. Pernyataan selanjutnya tidak diragukan lagi adalah apa yang diungkapkan dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 21, yang menjelaskan bagaimana air hujan disalurkan ke mata air bawah tanah. Surat An-Nur ayat 43 adalah tentang hujan dan hujan es, yang artinya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka dia menimpahkannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ayat berikut ini membutuhkan beberapa penjelasan. Apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkan? Seandainya kami berkehendak, kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 6, 8-70. Untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah, pernyataan ini merupakan referensi kepada realitas bahwa Allah bisa saja membuat air tawar menjadi asin. Masalah yang dihadapi manusia dalam upaya menciptakan hujan dari awan hanyalah cara lain agar kita diingatkan akan kemahakuasaan yang sama. Di sisi lain, kemajuan teknologi akhir-akhir ini tidak diragukan lagi, telah memungkinkan untuk menghasilkan hujan secara terkendali. Karena itu, apakah mungkin untuk membantah pernyataan yang dibuat dalam Al-Quran mengenai kemampuan manusia untuk menurunkan hujan? Jawabannya adalah tidak, karena tampaknya kita harus mempertimbangkan keterbatasan manusia dalam bidang ini. M.A. Fassi, seorang ahli di kantor meteorologi Prancis, menulis hal berikut di Encyclopedia Universalis di bawah judul presipitasi. Tidak akan pernah mungkin untuk membuat hujan turun dari awan yang tidak memiliki karakteristik yang sesuai dengan awan hujan, atau awan yang belum mencapai tahap evolusi kematangan yang sesuai. Akibatnya, manusia tidak akan pernah bisa menggunakan alat teknis untuk mempercepat proses presipitasi jika keadaan alaminya tidak ada. Kekeringan tidak akan pernah terjadi dalam praktiknya jika hal ini tidak terjadi, karena memang demikian adanya. Dengan demikian, kontrol atas hujan dan cuaca yang sangat baik tetap menjadi impian. Manusia tidak dapat dengan sengaja mengganggu siklus yang telah ditetapkan, yang memungkinkan air beredar secara alami. Menurut konsep hidrologi kontemporer, siklus ini dapat diringkas sebagai berikut. Panas dari sinar matahari menyebabkan air di laut, dan permukaan air lainnya di bumi menguap. Uap air yang dilepaskan naik ke atmosfer, dan mengembun untuk menghasilkan awan. Angin kemudian menyebabkan gangguan, menggerakkan awan yang telah berkembang dalam jarak yang berbeda-beda. Awan-awan tersebut kemudian dapat menghilang tanpa menghasilkan hujan, menggabungkan masanya dengan awan lain untuk menghasilkan lebih banyak kondensasi, atau terpecah-pecah dan menghasilkan hujan pada berbagai fase pembentukannya. Ketika hujan turun di laut, air menutupi 70% permukaan bumi. Siklus ini dengan cepat terulang kembali. Ketika hujan turun di daratan, air tersebut dapat diserap oleh vegetasi, mendorong pertumbuhannya. Pada gilirannya, tanaman akan mengeluarkan air, mengembalikan sebagian air ke atmosfer. Sisanya dalam berbagai tingkat, menyusup ke dalam tanah dan disalurkan ke laut, atau dikembalikan ke jaringan permukaan bumi melalui mata air atau aliran permukaan. Ketika data hidrologi modern dibandingkan dengan beberapa ayat Al-Quran yang dirujuk dalam ayat ini, jelaslah bahwa keduanya memiliki kesesuaian yang luar biasa.